pagi yang cantik, apa kabar? Bersama aku Vira Basuki, CEO dan Pemret Hasna ID. Sekarang aku ditemanin oleh si cantik Atika Hasihola. Hai. Dan si tampan Farisa Tajuda, Mas Eca ya, Mbak Atika sama Eca lah ya biar gaul gitu. Ini mereka ini di sini datang untuk mantan-mantan filmnya. Kita pengen tahu banget kan ya. Kita lihat kan Atika ini meranin segala macam film perannya. Kita langsung aja deh ya, untuk menghemat waktu kalian boleh nanya di situ langsung nanti disampaikan. Apa kabar nih, Atika? Baik ya. Aku tuh cari tahu sedikit ke Google dikit ya, tapi tetap tadi belakangnya nggak boleh kasih tahu, padahal penasaran juga sih ya. Jadi aku nanya Atika dulu kali ya. Gitu. Jadi apa yang paling menarik dan menginspirasi dari film mantan-mantan ini dilihat dari sosok Yasmina? Oke. Ini para milenial kan ya. Iya. Nah ini nih ceritanya nih kental banget dengan kemilenialan kita nih. Jadi gini Mbak, ceritanya menceritakan tentang sosok Yasmina gitu ya. Yasmina ini perempuan milenial, dia yang Usianya berapa nih? usianya 28 ya. Oh ya oke, milenial lah, boleh lah ya. Boleh lah. Milenial agak tua dikit. Ya pokoknya dia perempuan zaman sekarang yang successful, dia punya segalanya, karir, uang, hubungannya juga dengan anak orang kaya yang tampan, pokoknya punya segalanya lah. Sampai ada satu titik di hidupnya di mana dia benar-benar jatuh, terperosok, benar-benar minus deh, bukan nol lagi, udah minus gitu ya. Nah, yang menarik dari film ini adalah cerita bagaimana si Yasmina ini bangkit. Dan bangkitnya ini yang menurut aku yang menarik sih, karena kita kan kalau cewek-cewek modern zaman sekarang gitu ya, di dunia digital sekarang banyak kehidupan kita tuh terlalu cepat gitu kan ya Mbak ya, serba instan dan apa-apa jadi cepat. Orang ada masalah malah nyarinya di sosmed dan akhirnya malah ngebanding-bandingin sama orang lain, akhirnya malah tambah stres gitu ya. Justru perjalanan Yasmina ini, dia bertemu dengan Ibu Marianti yang diperankan oleh Tuti Kirana, yang adalah seorang dukun paes yang benar-benar tuh Jawa banget gitu loh. Nah di perjalanan itu si Yasmina akhirnya yang sangat modern dan tidak tradisi budaya itu perlahan-lahan masuk ke dunianya Ibu Marianti. Jadi ini yang menarik, gimana seorang perempuan zaman sekarang ini justru menemukan kunci untuk menghadapi masalahnya dengan unsur-unsur tradisi budaya, dalam cerita ini ya tradisi Jawa ya, yang sebenarnya berseberangan banget kan Mbak dengan dunia sekarang gitu ya. Sekarang semua insan, tapi kalau kita ngomong Jawa kan mengenai rosol, mengenai keikhlasan. Ini ngomongin bukan Jawa milenial sekarang, bahasa Jawa aja nggak bisa ya. Ini ngomongin Jawa yang bener-bener Jawa loh. Aku orang Jawa, jadi nggak usah dijelasin lah ya. Nanti kita ngomongin soal ini nih. Jadi itu yang menarik gitu, dan aku rasa belum ada film yang mengangkat itu dan itu menurut aku sangat dibutuhkan juga buat cewek-cewek sekarang gitu. Nah ini menarik, nanti kita tahan. Aku akan ngomongin yang soal kejawa-jawaan dan segala macam. Nah Bang Eca nih gimana nih kok bisa ngomongin Jawa kan, ini juga latar belakangnya ya. Kalau Atika ini Batak Arab, Bang Eca apa kentalnya budayanya? Saya sih dari Gorontalo ya. Gorontalo. Terus kenapa tiba-tiba out of nowhere Jawa? Gak mungkin kan terinspirasi diriku? Gak mungkin lah ya. No, enggak. Kenapa ya? Karena ada sesuatu yang unik dari sebenarnya budaya Indonesia secara keseluruhan ya. Tapi Jawa tuh punya sesuatu yang lebih unik lagi gitu. Banyak mereka otomatis, saya lahir di Pulau Jawa, besar di sini, terus dari itu banyak dengar cerita-cerita yang masih bisa dibilang bahwa bukan klinik tapi supranatural. Nah, jadi apalagi perkawinan kan sakral semua itu. Jadi kan kesannya kayak saya harus bawa ini ke permukaan. Tapi gimana ngemasnya supaya lebih pop dan bisa lebih kayak semua orang bisa nerima bahwa ini kita punya budaya ini loh. Itu yang gimana yang challenge buat sebagai filmmaker. Ya, kalau sebagai penulis dan filmmaker nih. Nah, waktu ngomongin Dukun Manten itu beneran waktu nulis ini atau sebelum film ini syuting beneran ke tempat Dukun Manten, ngomong sama Dukun Manten terus ngeliat gitu nggak, kedalamannya gimana? Bisa dibilang begitu karena juga keluarga saya, family saya, ibu saya itu sebenarnya mengurus perkawinan berpuluh-puluh tahun. Jadi saya tahu
mereka gimana cara mereka prepare makanan, cara mereka prepare suatu perkawinan, yang mungkin itu juga bisa bikin kenapa saya kawin telat, mungkin karena nightmare gitu. Nah, buat yang milenial jangan nightmare buat kawin, itu ada challenge sendiri. Nah, terus udah gitu, ya itu mungkin jadi tergerak kayaknya ada sesuatu dari perkawinan saya mau coba bawa ini. Ini adalah masalah sakral, masalah cultural yang kita mau angkat. Iya, benar banget sih, ribet kalau tata cara pernikahan ada Jawa ya, dan dukun manten ini sebenarnya paling penting. Kadang-kadang adalah budget terbesar juga, soalnya nggak boleh sembarang dukun manten. Nah, Atika gimana nih? Soalnya tantangannya selain beda budaya, juga dukun manten ini ya, aku tuh nikahnya dengan cara kayak gitu, jadi kering segala macam. Dukun manten ini harus puasa, dan yang akunya juga harus puasa saat itu ya. Jadi yang didandani juga harus puasa. Nah, Atika gimana menjalaninya? Apakah punya narasumber ataukah ikutan lebih religius atau gimana? Kalau aku, jadi pas lagi persiapannya kita di Jakarta itu ada satu sanggar pengantin ya di daerah Manggarai. Nah itu ada kayak 5 kali pertemuan lah gitu. Nah aku sama Ibu Tuti Kirana, kalau Ibu Tuti Kirana ini kan memang harus pro banget kan, karena dia memang rias manten yang topnya lah gitu. Kalau aku kan emang kalau di film itu memang ceritanya baru mulai belajar gitu lah. Nah pas aku di sana di daerah Manggarai itu kita belajar, tapi kalau aku sih lebih bagaimana supaya terlihat lentur di kamera itu kalau secara teknis ya. Tapi yang menarik lagi justru, dan ini sangat membantu di pemeranan, aku diajarin bahwa itu bukan sekedar oret-oret, ngerik-ngerik doang gitu, tapi ada arti di tiap lekukan, kenapa dia harus imbang, itu adalah doa, segala macam. Justru hal-hal seperti itu Mbak yang aku justru lebih dapat banyak untuk memerankan peran ini gitu. Kalau masalah teknis menggambarnya gimana itu kan asal kelihatan lentur aja, dan itu kan juga ada sutradara yang mengarahkan supaya kamera angle-nya terlihat aku cukup meyakinkan. Yang paling menarik bagi kamu dalam soal mukir-mukir di dahi seseorang, dahiku sempit nih ya, jadi kalau waktu dipotong segini nih, jadi otak segini. Bersyukurlah orang Jawa yang dahinya gede ya. Nah itu menurut kamu yang paling menarik itu apa? Proses yang gambarnya atau apa sih yang menurut kamu itu? Yang paling menarik menurut aku sebenarnya ya persiapan si dukun manten ini sebelum melakukannya gitu ya. Kayak tadi Mbak Fira bilang, ada puasanya, ada doa-doanya, ada ritualnya. Aku benar-benar kebayang lah ya, orang ini dukun manten ini bukan cuma sekedar ngerias supaya lu cantik, tapi benar-benar dia mempersiapkan seluruh dirinya untuk sekian waktu yang cukup lama untuk hari besar si sang pengantin. Itu sih. Oh iya, di Bang Eca ya, aku tuh bingungnya gini, nih film ini kan ada yang satu si Yasmina ini pengen jadi dukun manten, yang satunya lagi adalah dia habis ditipu orang. Nah, sebenarnya mau ditonjolkan ini di dalam film ini apa sih? Apakah ke culture-nya? Soalnya jadinya kan kalau dari segi penulis ya, aku juga bingung kan, kita ada plot atau apa. Yang mau ditonjolkan adalah dia ini perjuangannya untuk jadi si dukun manten, ataukah dia bagi dari kesulitan atau apa? Move on. Oh, move on gitu ya. Cara kunci dari move on, letting go kan. Move on dari apa nih? Dari dia dulunya sukses terus jadi terpuruk? Iya, mungkin juga nggak tahu ya. Ini kalau saya ngelihatnya lebih kayak mungkin jalan itu belum tentu jalan dia, mungkin terbaik dia, tapi bukan suatu yang terbaik buat dia. Jadi semua orang pasti punya cara jalannya sendiri gitu. Nah, saatnya move on tuh kita lebih kayak kita harus ngelihat bahwa might be this is not the way, the path that I ini yang seharusnya. Makanya di sini buat ini progression, jadi coming of age ya. Kalau kita bisa bilang film ini it's about coming of age dari seorang tokoh Yasmina yang sebenarnya udah di prime, dan dia waktu jadi nol lagi dia kembali jadi prime. Intinya gitu. Ini penting banget nih untuk kalian semua yang milenial. Kaosnya coba dilihatin, kita baca bareng-bareng. Itu mantan apa setan kok menghantui? Coba. Udah mulai detik ini habis aku bacain tadi itu lupain ya. Tadi kita juga postingannya tentang mantan-mantan, udah gak usah ditamisin deh, rugi. Nah, menurut Atika move on itu seperti apa? Coba tolong kasih tahu nih si cantik di rumah yang masih nangis-nangis. Aduh, si cantik. Menurut aku pribadi nih. Kalau yang move on itu, kadang yang bikin susah move on itu kita kan selalu membayangkan tuh kita memposisikan kita adalah orang yang paling menderita di dunia gitu ya.
misalnya kalau kita ngomongin dengan pacar gitu ya, kita orang paling menderita di dunia, makanya kita jadi susah move on karena kita selalu meratapi diri kita. Padahal di dunia ini pada waktu yang sama, detik yang sama, mungkin ada ratusan ribu atau mungkin jutaan orang lain juga lagi patah hati merasakan hal yang sama, so you're not alone gitu loh. Jadi ini this is actually everybody's problem juga, so jadi nggak ada problem sebenarnya. Tapi problem sih Atika, kalau misalnya kan di situ yang jadi pacar kamu siapa? Arifin ya. Kalau seganteng gitu terus dia putusin atau misalnya nih aku nggak tahu terakhir filmnya gimana Jadi ya. kalau nggak ganteng nggak bakal gitu. Kayaknya kalau nggak tampan banget, mukanya lebih gampang ya nggak? Setuju kan pada kenal? Tapi kalau ganteng gitu ya, terus kayaknya terus kan pinter gombal susah tuh move on ya. Kayak Nggak Arifin gitu juga, bisa. nggak juga. Itu challenge-nya untuk bisa gitu. move on dari yang ganteng super star gitu. Nah, itu sebenarnya ini move on dari soal putus atau enggak, atau move on apa yang tadi itu kan katanya ditipu ya, itu paling susah sih sebenarnya. Kalau aku disuruh move on dari jadi dari tinggi ke bawah atau putus sama pacar, susahan move on dari tinggi ke bawah sih. Maksudnya dalam arti karir, uang dan segala macam. Kuncinya kan letting it go. Itu easier said than done deh. Iya, makanya Coba the step by step-nya gimana? the process Step by itu step-nya dong. nggak, the process Oke, itu dari yang film. Oke, Step by step-nya nonton filmnya. iya, the prosesnya nggak itu film. yang jadi ini. Jadi penasaran ya, kalian ada pertanyaan nggak? Ntar kalau ada pertanyaan langsung dibacain aja di sini gitu ya. Terus meanwhile, nah menurut Atika sendiri nih, yang paling saat syuting nih ya, ada kendala atau enggak? Terus atau ada hal-hal lucu atau apa bisa share ke kita? Kendala yang berarti banget enggak sih, cuma paling ada kendala di hari terakhir kita justru syuting tuh. Misalnya gimana? Di Tawangmangu. Enggak, pokoknya entah aja deh, kita tiba-tiba kok biasanya yang biasanya Tawangmangu itu gelap, tiba-tiba kok terang banget ya. Cuma kita dikasih yang lain, gitu sebenarnya tiba-tiba di kamera kenapa gitu ada glitch-nya. Padahal diam aja, kita nggak ngapa-ngapain. Jadi ada kayak kan benar-benar Tawangmangu. Oh gitu. Itu sangat mystical loh. Ih, serem banget ya. Enggak, bukan serem ke ini. Lokasinya di mana aja sih? Jakarta. Ini sebenarnya bukan ini genrenya, bukan, coba dikasih tahu yang jelas ini genrenya apa? Tadi belum jelas ini drama atau komedi, drama atau horor, kok ada? Enggak, misalnya gini, apa namanya, Tawangmangu tuh kayak mystical, maksudnya ada makanya kan pemaes kan penuh dengan supranatural ya kan. Nah, mereka harus melalui proses, jadi makanya yang diambil ke Tawangmangu itu karena itunya. Kesan mistikal yang sana apa. Cuma waktu yang tadi bahas yang Atika ngomong, ada glitch sesuatu yang sebenarnya kayak nggak mungkin deh. Berapa jam lalu biasa aman, ya kayak gitu-gitu, atau nggak tiba-tiba kita mau udah nih kira-kira kita wrap jam 5 sore nih, kita bisa ke Solo nih makan kambing nih malamnya ya. Ternyata suatu Jawa Tengah hujan dan banjir. Iya, sekarang lagi musim longsor segala macam. Iya, waktu itu kayak surprise gitu. Nah, jadi kita nggak bisa wrap cepat, katanya malam juga. Berapa lokasi sih? Kita banyak, jadi misalnya Jakarta, Yamin. Jakarta, Solo, Tawangmangu. Oke. Terus kalau misalnya untuk mendeskripsikan ini tadi, sorry sebelumnya, ini genrenya apa? Tadi belum di. Drama with comic relief. Oh oke, drama ada komedi, ada syukur-syukur kalau takut dikit jadi semua genre masuk ya. Tapi drama mainnya ya. Mungkin horor takut ditinggal seseorang kan. Oke. Iya, ngantu yang ini. Jadi Hantunya gitu pencinta film apapun masuk lah ya. Gitu. Terus kalau menurut Atika sendiri, Yasmina ini yang perlu ditiru sama yang nggak perlu ditiru apa yang you learn from this character? Yang perlu ditiru, sebenarnya yang nggak perlu ditiru dulu ya. Yang nggak perlu ditiru itu egonya dia, ya. Dia merasa bisa semuanya. Egonya. Kalau yang ditiru, ya kalau aku sih sebenarnya dari film ini justru kayak belajar bareng gitu sama si Yasmina itu gitu, melalui cerita ini gitu. Bagaimana ya ketika lo lagi dalam keadaan terpuruk gitu, bagaimana lo bangkit. Jadi kalau mau dipelajarin ya mungkin belajar bareng sama si Yasmina ini gitu. Ya diharapkan penonton juga bisa mendapatkan itu. Ya paling nggak dia mau bangkit lah ya, dan mau belajar lah ya. Jadi kan belajar harus terus, nggak mengenal usia lah ya gitu. Terus ini ada yang nanya nih dari si cantik
Si Cantik nanya gini, setelah main di mantan-manten, Kak Atika minat nggak jadi perias pengantin Jawa? Waduh, minat gak ya? Ya enggak lah. Maksud aku itu kan profesi yang harus Ruwet banget. gitu yang itu nggak semudah itu jadi perias manten gitu ya, dan ya kan artinya beda-beda. Enggak lah. Jadi soalnya kan Kak Atika ini juga seorang ibu dari Sal ya, untuk jadi perias pengantin repot juga tiap Sabtu Minggu biasanya tuh ya kalau perias pengantin ya kan. Terus kalau Mbak Eca sendiri gimana? Ya tokoh yang paling disukai siapa? Ya tentu ya Nia kali ya. Gitu terus sebenarnya pas bikin toko ini apakah tokoh-tokoh ini mau seimbang antara kebaikannya dan keburukannya, atau dia harus lebih banyak baik untuk tadi woman empowerment gitu? Untuk tokoh Yasmina ya, sebenarnya ya ini kita bisa bilang ini adalah aku sih desainnya karena kebetulan juga waktu desain cerita terinspirasi banyak tuh dari sekeliling aku sendiri, because banyak perempuan itu powerful semua gitu. Nah itu yang sebenarnya mau diangkat di sini, gimana kita kasih potret, gimana seorang perempuan itu stand up di setiap kondisi yang sebenarnya lagi nggak memungkinkan apa, dan mereka ya, aku mau potret di cerita ini gitu. Gitu. Oke. Terus Jawab nggak tadi? Jawab nggak tadi? Udah jawab, Oke. lumayan potret. Terus kalau dalam satu kata kita udah guys, nanti kalau ada pertanyaan ada pertanyaan. Coba. Dari Hastan Indonesia sendiri untuk Bang Eca, katanya syuting mantan-mantan sendiri ini dari kapan sih pertama kali syuting? Pertama kali syuting kapan sih? Kapan mulainya? Bulan apa sih, November ya? November bukan tuh? Iya. November ke Oktober? November masuk Desember. Oke. Terus pertanyaan kedua untuk Bang Eca, gimana Bang Eca ngelihat pendalaman karakter Mbak Atika ketika syuting? Oke, sebenarnya pendalaman karakternya juga gitu, waktu Preps kita juga udah ngolah ini ya, ngolah cerita ini, mendalami ceritanya, dan juga sebenarnya kalau buat aku sih personally, kalau bikin cerita atau apapun, aku harus punya background story gitu. Kadang-kadang background story itu yang nggak di script, cuma somehow kita into the background story sangat gitu. Oh ternyata dia zaman dulu dia begini loh, ternyata zaman dulu dia begini. Nah jadi sebenarnya background story itu yang aku fit ke pemain-pemain. Ini zaman dulu gini loh. Nah, dulu pernah gini sama si ini sama itu atau apa. Itu yang jadi kesannya itu development karakternya mungkin kalau aku bantunya dari pembuat cerita begitu. Dan Saking tebalnya itu aku kira itu udah aku ditawarin film baru lagi. Makanya Galak ini gak film baru dia? lagi ya? Bukan, itu background story. Galak gak dia? Enggak. Tapi dia perfeksionis. Oke. Masih ada pertanyaan nggak? Pagi Kalau syuting. habis tuh. Udah, oke. Sorry ya si Cantik dan si Tampan yang mau nanya. Kita akan taruh di YouTube. Nah, next time makanya lihat IG story kita. Jadi kalau ada live kayak gini kalian bisa nanya gitu. Terus ada satu kata untuk si Cantik, si Tampan sebelum Si Cantik dan si Tampan, jangan lupa untuk saksikan. Iya, jangan lupa saksikan film mantan-mantan. Dimulai dari tanggal 4 April 2019. Dan itu saatnya kita move on sama-sama, oke? Dengan film mantan-mantan. Jangan lupa.